Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aifadilah, mahasiswa Radiologi Semarang, program studi Diploma 3. Saya akan sedikit memaparkan artikel yang berjudul Efek Pemakaian Kontras untuk Optimalisasi Citra pada Pemeriksaan Diagnostik Magnetic Resonance Imaging (MRI). Kemajuan teknologi saat ini, terutama pada bidang kesehatan, telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat sekitar dan memberikan kemudahan bagi para praktisi kesehatan untuk mendiagnosis penyakit serta menentukan jenis pengobatan bagi pasien. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah penggunaan alat MRI, Magnetic Resonance Imaging. MRI merupakan suatu alat diagnostik mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh Anda dengan menggunakan medan magnet yang besar dan gelombang frekuensi radio tanpa menggunakan sinar X. MRI menciptakan gambar yang dapat menunjukkan perbedaan sangat jelas dan lebih sensitif untuk menilai anatomi jaringan lunak dalam tubuh dibandingkan dengan pemeriksaan menggunakan X-ray maupun CT scan. Organ yang dapat difoto menggunakan MRI terutama otak, sumsum tulang belakang, susunan saraf. Gambar MR terdiri dari 3 sifat jaringan, yaitu PD, T1, dan T2, sedangkan TR adalah parameter mesin yang menimbang kontras dalam gambar. Pemilihan TR dan TE sangat penting sehingga kecerahan gambar tergantung pada salah satu dari parameter jaringan, T1, T2, PD. T1 Wave Image. Gambar T1 Wave Image menghasilkan kontras berdasarkan karakteristik jaringan T1 dengan menghilangkan T2. Ini mempekerjakan TR pendek 300-800 ms untuk memaksimalkan kontras dan TE pendek 15 ms untuk meminimalkan ketergantungan T2. Pada otak, jaringan otak, lemak, materi putih, materi abu-abu, dan CFF dibedakan dengan baik dalam gambar. Lemak paling pekat tampak putih, tetapi sinyal CSF terendah dan tampak hitam. T2 Weighted Image. Gambar T2 menghasilkan kontras berdasarkan karakteristik jaringan T2 dengan menekankan T1. Ini mempekerjakan TR panjang 1000-2000 ms untuk mengurangi kontras T1 dan TF panjang 90-140 ms untuk memaksimalkan kontras T2. CFS lebih terang daripada lemak. Proton densitas PD bergantung pada perbedaan jumlah proton per sisi. Semakin besar kepadatan putaran, semakin besar magnetasi longitudinal. Misal lipid lemak, ini mempekerjakan TR panjang 1000-3000 ms untuk meminimalkan kontras T1 dan TE pendek 15 ms untuk meminimalkan efek T2. Semakin tinggi PD, semakin cerah gambarnya, dan karenanya CFS tampak putih tetapi materi putih tampak hitam. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu observasi langsung dan wawancara. Dalam metode observasi langsung dilakukan dengan cara mengikuti langsung praktek kegiatan pemeriksaan MRI pada ruang MRI yang ada pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Sedangkan metode wawancara dilakukan dengan cara mendiskusikan dan menanyakan langsung kepada fisika medis yang bekerja di RSUD Dr. Saiful Anwar mengenai prinsip kerja serta pemberian kontras pada MRI. Hasil dan pembahasan. Proses terbentuknya citra MRI dapat digambarkan sebagai berikut. Bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Bila sinyal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah atau dengan kata lain mengadakan resonansi. Bila sinyal frekuensi radio dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan signal yang ditetapkan oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radiograf. Fungsi dari kontras ini adalah untuk meningkatkan ketepatan gambar.
Pada MRI menggunakan dua obat kontras yaitu Gadovitz dan Nomniscan. Produk obat ini hanya untuk penggunaan diagnostik yang diberikan secara injeksi. Adapun dosis kontras yang diberikan harus dihitung berdasarkan berat badan pasien dan tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan per kilogram berat badan pasien. Dosis sama dengan 0,2 kali berat badan satuan sisi. Kontras digunakan sebagai perbandingan antara T1 anatomi dan T2 patologi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu apakah pasien tersebut memiliki kelainan. Gadovit memiliki kepekaan 1 milimol atau per mili. Gadovit diindikasikan pada orang dewasa dan anak-anak dari segala usia untuk peningkatan kontras dalam pencitraan resonansi magnetik (MRI). Omniscan memiliki kepekaan 0,5 milimol per mili. Omniscan diindikasikan pada orang dewasa dan anak-anak dari usia 6 bulan. Dosis total maksimum tidak boleh lebih dari 20 mili. Efek pemberian kontras. Jika pemberian kontras terlalu banyak, maka akan mengendap. Sebelum melakukan MRI akan dites kadar kreatinnya. Kadar kreatin yang tinggi menandakan gangguan fungsi ginjal atau penyakit ginjal. Karena obat kontras tersebut tidak akan bisa dijadikan urin dan pada akhirnya juga akan mengendap. Adapun batas maksimal dari kadar kreatin yaitu 1,5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.